Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dailatus Syamsiyah, SAG, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah An-Nahwu Al-Wazifi, dan juga kepada teman-teman yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Badiatur Rahmah, Mbak Isma Aida, Adinda Fitratunisa, Zilfi Sobrina, dan saya sendiri Umi Istiqanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang ringkasan kami, yaitu ringkasan fi'il mudhari' dalam Hasyiyah Al-Hudhari. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu amil yang merofakkan fi'il mudhari'. Ini terjadi khilaf pada masalah amil yang merofakkan. Yang pertama itu ada ulama Kufah. Ulama Kufah itu berpendapat bahwa amil yang merofakkannya adalah amil maknawi tadaruj, yaitu amil makna yang berupa sepi dari amil yang menasobkan dan menjazmkan. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Malik. Nah, yang kedua ini pendapatnya ulama Bashrah, yang berpendapat bahwa fi'il mudhari' dirofakkan karena menempati pada tempatnya isim. Seperti pada ucapan Zaidun yadribu, menempati lafaz Zaidun doribun. Nah, yang selanjutnya ini pendapatnya Imam Al-Kisai, yang berpendapat bahwa yang merofakkan adalah huruf mudhoro'ah. Selanjutnya amil nawasib, amilnya lan. Amil lan adalah huruf nafi yang khusus masuk pada fi'il mudhari' dan memurnikannya hanya menunjukkan pada zaman istiqbal dan menasobkannya sebagaimana la yang linafsil jinsi untuk menasobkan isim. Maka lan itu menafikan pada zaman istiqbal dan memberi faidah mengabadikan nafi atau ta'bidun nafi, dan juga tidak memberi faidah mentaukid di nafi. Contohnya lan adriba, saya tidak akan memukul. Nah, lan ini menunjukkan ta'bidun nafi dan mentaukidinya. Dilihat dari sisi yang lain, bukan dari lafadz lan, yaitu mengikuti mayoritas ulama atau makmulnya. Fi'il mudhari' yang dinasobkan lan itu diperbolehkan untuk mendahulinya. Seperti apa? Seperti contoh lafadz Zaidan lan adriba. Nah, yang kedua yaitu amil nasob kai. Kai yang berada di kalimah ada 3 macam nih. Yang pertama itu kai yang berupa kalimat isim, peringkas dari lafadz kaifa. Contoh, kai tajnahuna ila silmin wa ma tuthirat qad salakum waladhul haijai tautarimu. Yang artinya, bagaimana kamu menginginkan akad damai sedang orang-orang yang kalian terbunuh masih saja belum terkubur dan api peperangan itu masih menyala. Nah, yang kedua, kai takliyah, yaitu kai yang menempati tempatnya lam taklil dalam makna dan pengamalannya. Nah, kai taklil yang itu masuk pada 3 tempat. Yang pertama itu ada kai yang masuk pada ma istifhamiyat, seperti kaimah, yang artinya karena apa? Itu bermakna 5. Nah, yang kedua, kai yang masuk pada ma masdariyat,
Idza anta lam tanfa fadurra fa innama yural jalfata kaima yadurra wa yanfa'a. Yang artinya ketika kamu tidak bermanfaat maka membahayakan. Seorang pemuda itu diharapkan agar membahayakan atau memberi kemanfaatan. Kaima yadurra itu bermakna lidurri wan naf'i. Nah, yang ketiga, kai yang masuk pada an masdariyat yang dikira-kirakan. Yakni, jika kita mentakdirkan yang menasabkan adalah an, seperti ji'tu kai tukrimani. Yang artinya, aku datang agar kamu memuliakanku. Itu bermakna li'ikromaka iyaya. Sedang annya itu tidak boleh ditampakkan. Nah, selanjutnya ada amil nasabnya an. Amil ini merupakan pokok dari amil nawasib. Karena dia itu bisa menasabkan, baik ketika ditampakkan atau ketika ditakdirkan. Dan dinamakan al-masdariyat itu karena apa? Karena di antara an dan fi'il mudhari' yang dimasukinya itu bisa ditakwil menjadi masdar. Contohnya, wa antasumu khairul lakum ditakwil lafaz siyamukum. Nah, ini ada beberapa syarat an bisa menasabkan fi'il mudhari'. Nah, di sini ada 2 syarat. Yang pertama, itu dia tidak terletak setelahnya fi'il yang menunjukkan arti yakin. Apabila terletak setelah fi'il yang menunjukkan arti yakin, maka an tidak bisa menasabkan karena merupakan an hasil membaca takfif pada an yang isimnya berupa zohir sya dan fi'il mudhari'nya wajib dibaca rofa. Nah, yang kedua itu tidak terletak setelah fi'il yang menunjukkan arti rujhan atau menyangka. Apabila terletak setelahnya, maka fi'il mudhari' diperbolehkan dibaca 2 wajah. Yaitu, yang pertama, dibaca nasab dan an yang diberlakukan sebagai amil nasab. Nah, yang kedua, dibaca rofa dan an yang diberlakukan sebagai huruf yang dihasilkan dari membaca takfif pada an yang isimnya berupa zohir syan. Dan wajah inilah yang banyak berlaku. Contoh, zonantu ayyaqumu. Aku menduga bahwa dia akan berdiri. Nah, yang selanjutnya ini ada amil nasab dari idzan. Idzan bisa beramal menasabkan pada fi'il mudhari' apabila memenuhi 3 syarat. Nah, yang pertama, fi'il mudhari'nya menunjukkan zaman istiqbal. Contoh, idzan ukrumaka. Artinya, kalau begitu saya akan memuliakanmu. Ini sebagai suatu jawaban dari ucapan seorang yang berkata kepadamu, ana atika. Ya, artinya saya akan datang padamu. Nah, yang kedua, idzan berada pada permulaan kalam. Apabila berada di akhir atau di tengah, maka idzan tidak beramal dan fi'il mudhari'nya wajib untuk dibaca rofa. Seperti contoh yang berada di akhir ya, ini contohnya ukrumuka idzan. Aku memuliakanmu kalau begitu. Nah, yang ketiga, tidak ada pemisah antara idzan dengan fi'il mudhari' setelahnya dengan selainnya qasam. Nah, apabila ada pemisah di antara keduanya, maka fi'il mudhari' wajib untuk dibaca rofa. Nah, selanjutnya ini ada an yang berada di antara lam, jer, dan la. An yang berada di antara lam
lam jar dan la itu hukumnya adalah wajib untuk ditampakkan, baik la-nya berupa nafi atau ziyadat. Contoh, A. Ini berada di antara lam jar dan la nafi. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Artinya, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah terutusnya Rasul. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Yang B, berada di antara lam jar dan la ziyadat. Li'alla ya'lama ahlul kitabi. Agar para ahli kitab mengetahui. Quran Surah Al-Hadid ayat 29. Baiklah semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kamu maksud